let us imagine kalau Messi sudah tidak di Argentina dan tokoh di partai politik tidak lagi menjabat gitu ya. Bagaimana masa depan partai politik di Indonesia? Jangan sampai figur masuk dan dia yang kemudian mengarahkan partai politik itu. Dia yang kemudian memberi warna pada sistem. Halo, rekan-rekan politik di seluruh penjuru tanah air, kita bergabung lagi dengan suasana yang kita kembali ya ke episode 1 sampai 3 waktu itu. Tapi topik ini sangat populer yang akan kita angkat, yaitu tentang figur dalam partai politik. Kita akan bungkus ini sebetulnya cukup menggelitik ya, Mas Santi. Argentina itu Messi, parpol itu figur. Nah, tanda tanya. Kita akan diskusi pada malam hari ini. Konteksnya adalah sebetulnya refleksi terhadap kondisi empiris di Indonesia terkait bagaimana parpol itu berkembang. Nah, saat ini Mas Santi kan di Jakarta ya. Gimana kedapatan tiket lawan Argentina nggak, Mas Santi? Malam Mas Mario, ketemu lagi di episode yang keberapa ini? 5 ya? Yang kelima, betul. Saat ini saya lagi di Jakarta, hanya memang sayangnya nggak kebagian tiket. Soalnya tiketnya terlalu mahal untuk dibeli, Mat. Iya, karena mega bintang semua yang datang Mas Santi, tapi satu sosok sayangnya tidak hadir ya. Messi terkonfirmasi tidak hadir. Nah, tapi sebelum kita ke sana, sebetulnya FIFA Matchday ini memang salah satu perhatian publik ya, yang 1 minggu ke belakang sudah benar-benar ditunggu. Tiketnya habis dalam hitungan menit saja, 3 gelombang habis dalam hitungan menit. Tapi sejarah sebetulnya membuktikan kalau kita pernah bertemu Argentina tahun 1979. Pada waktu itu konteks Piala Dunia U20 di Jepang. Bintangnya waktu itu turut bertanding juga. Diego Maradona ikut tanding, tapi sayang pada waktu itu kita kalah 5-0. Nah, kan gimana perjuangan punggawa Garuda untuk melawan sang juara Piala Dunia tahun 2022 nanti. Nah, tapi kita singgung tentu Messi tidak datang. Akibatnya publik dihebohkan juga banyak orang yang ingin menjual tiketnya, itu Mas Santi. Nah, seakan waktu itu Mas Santi cerita, wah kayaknya ini bisa relevan nih untuk kita diskusikan dengan topik partai politik di Indonesia. Seakan-akan teringat kalau Argentina itu kok lebih lekat dengan sosok Messi, padahal di sana ada Garnacho, ada Emil Martinez, ya, ada bintang-bintang lainnya juga. Parpol juga demikian. Kok lekatnya dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C? Wah, ini jadi menarik untuk kita bahas. Sampai-sampai Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI bilang kalau sebetulnya ini Indonesia lawan Argentina, bukan Indonesia lawan Messi All Star. Oke, Mas Sampi. Seakan menggelitik kita untuk membawa konteks ini ke konteks partai politik. Menurut Mas Sampi nih, kira-kira kenapa kok Argentina cocok diasosiasikan dengan Messi, begitupun juga partai politik kok lebih lekat identik dengan tokoh figur, bukan platform atau bukan ideologinya malah. Gimana nih refleksi Mas Santi? Ini menurut saya menarik ya. Tema atau topik kita hari ini adalah kita berusaha untuk membuat semacam membuat perbandingan, karena seperti yang Mario tadi bilang, ini tampaknya bagus kalau kita bicara dalam konteks partai politik. Karena itu tadi, Argentina dalam tradisinya sebagai negara yang sangat lekat sekali dengan persepak bolaan, dan sampai hari ini, apalagi ditambah dengan dia menjadi juara dunia di Arab Saudi, di Qatar ya. Di Qatar, betul. Di Qatar. Itu menurut saya membuat Argentina menjadi terasa spesial. Tetapi hal ini harus kita catat bahwa ternyata dalam dunia sepak bola, khususnya di Argentina, figur Messi terlalu besar. Dulu memang Messi ada Maradona, lalu kemudian ada Messi, dan luar biasa sekali. Dan dalam konteks partai politik, memang itulah yang terjadi di Indonesia seperti itu, Mar. Harus kita akui bahwa partai politik di Indonesia ini terlalu dinominasi oleh figur. Jadi pembangunan partai politik di Indonesia ini masih berbasis figur. Coba tunjukkan kepada kita dengan sangat jelas partai mana sih yang kemudian tidak punya figur yang diidolakan, yang dijadikan sebagai market untuk kemudian dijual, dipromosikan kemana-mana. Dan saya kira ini fenomena yang harus kita evaluasi, Mario.
bahwa Ya, sama seperti Argentina dan Messi yang hari ini datang ke Indonesia, dan partai politik kita di Indonesia pun dalam kondisi yang masih serupa, bahwa figurnya masih terlalu kuat dibandingkan dengan sistem. Dan sehingga PR kita ke depan adalah bagaimana kemudian figur dalam kondisi tertentu harus diimbangi dengan pembangunan struktur partai, dalam hal ini sistemnya, atau bila perlu sistem ya, yang lebih mendominasi. Jadi figur itu kemudian masuk dalam kerangka pembangunan sistem yang jauh lebih besar. Jangan sampai kemudian sistem partai politik itu terlalu kecil dilingkupi oleh figur tertentu, sehingga tidak heran kalau misalnya figur itu cabut, dia pindah partai, dan partai itu betul, kemudian menjadi melemah. Gitu, Mar. betul, 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 betul. Seakan kalau di istilah sepak bola sebetulnya ada satu perumpamaan Mas Ampi. Nomor punggung itu jangan sampai lebih besar daripada lambang di dada. Artinya, Betul, betul. artinya klub sepak bola itu jangan sampai diasosiasikan oleh pemain legend tertentu. Ya, Betul. karena nama atau logo di dada, logo timnya itu lebih besar dari nomor punggung seseorang. Nah, tapi kalau kita sebetulnya ambil refleksi ke partai politik ya, khususnya di Indonesia, sebetulnya tidak, tentu partai politik maupun tim sepak bola punya analisisnya masing-masing, punya keunikan, kompleksitas masing-masing. Tapi kalau kita berefleksi sedikit, bukunya Olaviona yang pernah kita ulas Mas Santi di episode ketiga ketika itu menekankan bahwa ketertarikan publik atau dalam hal ini kader ya untuk bergabung ke partai politik itu lebih ditonjolkan karena personalisasi tokoh, bukan karena platformnya gitu di Indonesia ya. Jadi akibatnya ketika tokoh tersebut sudah tidak lagi punya kuasa atau hengkang ya dari partai, akhirnya gerbongnya pun yang lain juga ikut hengkang. Persis. Nah, mungkin mungkin Mas Sampi juga punya refleksi yang sama soal. Saya kira bukan hanya refleksi ya, Mar. Saya dalam beberapa tahun terakhir ini kan sering turun untuk semacam apa ya, melihat kondisi langsung di lapangan. Iya, Apa kalau di dalam textbook kita atau kemudian laporan-laporan di mana bahwa ternyata Indonesia ini demokrasinya sudah jauh lebih baik. Partai politik salah hmm. satu parameter atau indikator dari demokrasi itu kan kita bisa lihat tentang perbaikan sistem partai politik di Indonesia sudah mulai demokratis. Tapi uh, sebagai orang yang konsen banget dengan isu ini politik yang selalu berinteraksi dengan teman-teman di partai politik, terlebih di akar rumput, saya Iya, menyadari bahwa ternyata figur itu terlalu mendominasi partai politik. Kalau kita bicara oke. soal sistem, buku yang pernah kita ulas di awal ya, Mark, soal Hmm. Huntington itu kan dia coba membuat saya coba mengulang itu lagi ya, karena itu menurut saya penting sekali, bahwa hal pertama PR kita ke depan itu adalah bicara soal pelembagaan sistem. Jadi Hmm. dia melihat bahwa ketika bicara partai politik, itu maka Anda akan bicara paling pertama soal sistem. Hmm. Negara-negara demokrasi yang sudah maju itu kalau mau dicek sistem partai politiknya, itu sistemnya, struktur partainya itu sudah sangat kuat. Anda Iya, bicara sistem berarti Anda bicara dalamnya itu bagaimana mereka melakukan tata kelola kaderan, pendidikan iya. politik, bagaimana kemudian mereka berusaha membangun interaksi antara legislatif dengan partai politik, eksekutif dengan partai politik, itu sudah sangat rapi. Dan yang kedua itu bicara soal ideologi, penumpuan ideologi. Dan saya kira di situ masuk pada tahap ini, saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Daniel Dakida di beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan Hmm. bahwa satupun partai politik di Indonesia itu yang betul-betul datang atau comes up dengan ideologi yang clear. Dan ini salah Iya. satu kritik yang menurut saya harus kita refleksikan bersama. Dan yang ketiga itu adalah soal otonomi. Bicara soal otonomi di situ kita bicara soal pendanaan. Hmm. Partai politik di Indonesia ini kan sebetulnya karena dengan adanya provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan DPRD, itu kan tingkatan-tingkatannya banyak. Tetapi kalau bicara Iya. partai politik, orang masih cenderung melihat struktur yang ada di level pusat. Orang Hmm. mungkin sedikit turun ke provinsi dan kabupaten, tetapi hal yang paling basis, yakni pengurus di kecamatan dan ranting, struktur ini tidak diurusi dengan baik. Karena itu Hmm. menurut saya ini 3 PR besar yang harus kita kita lihat bersama. Karena poin yang keempat yang menurut Huntington itu, orang Indonesia terlebih negara-negara di negara berkembang lebih fokus ke pemenangan, sibuk dengan urusan pemenangan. Iya. 5 tahun terlibat pemenangan, lalu setelah itu 5 tahun berikutnya terlibat pemenangan, tapi lupa ngurusin 3 hal ini. Nah, Hmm. ketika 3 hal ini tidak diurus, maka tidak heran
Saya kemudian punya pendapat bahwa di situlah kita akhirnya di saat melakukan terlibat dalam kontestasi pemenangan yang kita andalkan figur bukan sistem. Karena tiga hal ini, Mas, yang dibilang Huntington Oke. itu, tiga hal ini kemudian tidak dilihat. Dan saya barusan membaca buku, saya belum lama dirilis itu, bukunya Thomas Power dan diedit oleh Thomas Power dan F.L. Warburton itu tentang demokrasi di Indonesia, dari stagnasi ke regresi kalau nggak salah. Itu menurut saya buku baru dan dia mengamini hal yang sama. Riset dia di Indonesia tentang demokrasi di Indonesia itu pilihannya cuma dua, stagnasi atau regresi. Jadi bukan berkembang maju, jadi pilihannya adalah stagnasi dan Oh, regresi. Tinggal dipilih mau stagnasi atau regresi. Siapapun yang mau menilai itu, Indonesia dalam kondisi seperti itu. Dan salah satu faktornya ya. karena dia melihat sistem tata kelola kepartaian kita di Indonesia itu apa belum betul-betul belum berjalan seperti yang saya jelaskan tadi. Orang tidak fokus melihat bagaimana menata sistem, tidak fokus bagaimana kemudian mendistribusikan atau menubuhkan ideologi itu dari pusat sampai ke bawah lewat instrumen-instrumen pendidikan politik dan lain sebagainya. Kaderisasinya dijalankan dengan baik dan otonomi Iya. itu tidak dirancang dengan baik, sehingga semuanya bergantung. Bicara soal pendanaan partai, semua akhirnya bergantung pada yang di pusat, sehingga tidak heran kalau kemudian korupsi terjadi di mana-mana ya. Itu konsekuensi dari kalau kita sampai kapanpun kita tidak mau mengurusin tiga hal itu tadi, pelembagaan sistem, penubuhan ideologi, dan yang ketiga adalah melakukan semacam pembangunan otonomi di setiap provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat ranting. Kalau kita hanya masih sibuk dengan urusan pemenangan, maka sampai kapanpun kita masih mengandalkan figur. Mas Sampi tadi sempat mengucapkan kalau sebetulnya nature dari partai politik kita tuh seakan ada lompatan langsung ke strategi pemenangan berbasis figur tanpa coba melihat lebih dalam secara lebih kritis bagaimana membangun kaderisasi yang kuat, bagaimana platform itu bisa jadi pemenangan gitu ya. Kita juga bisa pertanyakan nanti kalau Messi Argentina sudah tidak ada Messi, apakah masih seperti Argentina yang sekarang? Ataupun kita bisa juga pertanyakan, partai politik kalau tanpa tokoh A, tokoh B, tokoh C, gitu ya, apakah masih sebagai tokoh partai politik yang saat di Indonesia khususnya? Nampaknya sulit ya, kalau mengibaratkan figur sebagai ornamen bangunan, gitu yang pernah Mas Hampi sampaikan, dan juga struktur platform partai politik itu sebagai fondasi. Kalau kita lihat fondasi belum kokoh tapi langsung ke ornamen juga bisa saja dengan adanya angin dia langsung rubuh gitu. Tapi juga kalau tanpa figur nampaknya rumah itu juga tanpa ornamen ya biasa-biasa saja, tidak ada nilai pembeda. Nah, sekaligus sebagai penutup episode kelima kali ini, di mana Mas Santi melihat rekomendasi apa sebaiknya yang kita perlu dorong agar figur dan struktur ini bisa lebih dilihat secara lebih proporsional di partai politik. Sepak bola Barcelona kemudian mengalami penurunan, meskipun dalam tahun ini kemudian mengalami peningkatan lagi di era Xavi Hernandez. Nah, tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan City hari ini, Manchester City hari ini. Lagi-lagi dengan Pep Guardiola. Coba dicek, apakah ada bintang yang terlalu menonjol seperti Messi? Saya kira tidak. Ada beberapa figur di situ, Grealish, ada siapa lagi tuh? Ada Kevin De Haaland, Bruyne, Kevin De ada Bruyne, ya. Haaland, Mas, jangan Gundogan, lupa Haaland. iya, ada Uh, salah satu pemain Argentina hari ini datang, Xavier ya, Alvarez. Jadi ternyata kalau satu figur itu terlalu menonjol dalam satu tim persepak bolaan, maka akan kesulitan kemudian tim itu bisa berkembang dan sangat sulit dia bisa kemudian menang dalam pengertian bisa mendapat trofi dan segala macam. Nah, ini dalam partai politik pertanyaan Mario menjadi sangat menarik. Apakah kemudian ketika figur-figur yang hari ini misalnya dia ada di satu partai politik, lalu dengan segala kekuatan dan segala kapasitas popularitas yang dia miliki, kapasitas elektabilitas yang dia miliki, kapasitas istitas yang dia miliki, dan membuat partai itu sangat menaruh harapan banget, menaruh beban kepada figur itu tertentu, saya sangat sanksi jika kemudian partai itu akan bertahan cukup lama. Jika partai politik itu kemudian terlalu menaruh beban itu pada someone yang dianggap figur itu, karena
sampai kapanpun kalau figur itu pergi, maka partai politik itu nasibnya tidak akan bertahan yang cukup lama. Nah, PR-nya adalah pertanyaan yang paling menarik, Mario, tadi adalah apa yang perlu kita lakukan supaya Iya, ke depan partai politik kita itu punya semacam apa ya, punya platform yang menurut saya jangka panjang. hmm, Bahwa kita memerlukan figur itu saya kira sesuatu yang niscaya. Jadi jangan sampai figur masuk dan dia yang kemudian mengarahkan partai politik itu. Dia yang hmm, kemudian memberi warna pada sistem. Tapi harusnya sistem itu yang sudah kita atur dengan baik, siapapun stakeholdernya sudah memastikan bahwa sistem ini ada, sehingga mau figur itu bagus, mau figur itu baru mau belajar untuk menjadi politisi yang bagus, dia kemudian diarahkan oleh partai politik. Bukan sebaliknya semaunya dia, semena-mena dia mau mengatur partai politik. Nah, karena iya, itu PR adalah siapa yang harus bertanggung jawab. Saya kira stakeholder-stakeholder yang berurusan dengan partai politik, misalnya apa ya, para politisi, ketua-ketua umum yang hari ini ada, yang harus mereka pikirkan bagaimana kemudian duduk bersama untuk mendesain supaya partai politik di Indonesia ini ke depan sistemnya bekerja dengan sangat baik. Sehingga mau bicara tentang figur, mau bicara tentang koalisi dan segala macam itu platformnya jelas. Kontribusi iya, kampus juga sangat diperlukan. Saya kira berkali-kali dalam berbagai kesempatan kita selalu menekankan bahwa kampus harus lebih serius melakukan kajian-kajian yang paling tidak memberi masukan kepada para stakeholder kebijakan partai politik supaya bisa merumuskan satu platform yang bagus ke depan. Dan juga publik dalam hal ini bahwa ketika ada pendidikan politik, mereka juga kemudian bisa semacam membuat keputusan. Saya ingat persis, ada dulu ya, beberapa tahun terakhir ya, ini sebelum kita tutup, 2 tahun iya, terakhir tuh, ada saya membaca satu artikel yang menunjukkan tentang bagaimana kader partai buruh di Australia itu, untuk menjadi kader, itu dia butuh hampir 40 sampai 50. Sorry, jika saya salah soal waktu. Tapi hmm, yang saya mau katakan bahwa ada proses yang cukup panjang, Mar. Ini hmm, salah satu contoh bagaimana partai buruh ini membangun sistem. Jadi iya, untuk menjadi kader itu orang berproses cukup lama. Jadi hmm, dalam waktu 40 sampai 50 hari ini terjadi interaksi. Anda kemudian diantar ke salah satu tempat untuk diwawancarai, lalu kemudian Anda diperkenalkan dengan ideologi-ideologinya, lalu Anda akan bertemu dengan senatornya, Anda akan bicara, lalu kemudian Anda hmm, akan dihadapkan dengan beberapa pilihan isu yang menjadi konsen partai politik itu, dirasa cocok, baru Anda kemudian membuat pilihan. Di situ baru iya, Anda dikasih kartu tanda anggota, KTA. Tapi yang terjadi di Indonesia, asal you mau hari ini, detik ini, kemudian KTA ada. Karena yang dikejar adalah quantity, bukan quality. Yang dikejar adalah oh, kuantitas. Sebanyak-banyaknya orang masuk di partai politik, itu dianggap, oh partai ini sudah bagus sekali. Tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan kualitas orang masuk partai politik itu, apakah karena ada keterikatan isu, ada kedekatan semacam, oh ini ideologinya cocok hmm, dengan visi. Visi saya sama dengan visi partai ini. Dan hmm, partai ini akan saya yakini bisa membawa semacam apa ya, bisa mengartikulasikan persoalan dan isu-isu yang ada di daerah saya. Itu tidak terjadi di Indonesia. Karena itu, Mas Mario, terima iya, kasih. Apa ya, kondisi apa ya, Argentina dan Messi sebetulnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa ternyata figur itu penting, tetapi partai politik, sistem itu jauh lebih penting. Karena itu, mari kita sama-sama bahu-membahu membangun sistem partai politik di Indonesia, tentu dengan parameter-parameter yang harus kita nanti ke depan dalam beberapa sesi ke depan iya, kita harus tunjukkan apa sih, bagaimana sih membangun sistem, bagaimana sih menubuhkan ideologi. Coba nanti kita sampaikan kepada publik lah, supaya publik juga iya, bisa teredukasi dan bisa sama-sama berkontribusi membangun partai politik di Indonesia. iya. Satu suara sepakat Mas Sampi soal itu. Karena Mas Sampi tadi sempat bilang kalau figur itu sangat kuantitas ya, menekankan pada kuantitas yang dikejar parpol. Nampaknya di episode mendatang kita perlu ulas soal hal yang lebih mengakar lagi. Paling dasar, bagaimana partai politik di Indonesia itu bisa dibentuk. Nah, ini mungkin punya relevansi dengan sosok figur ya Mas Habib. Persyaratan parpol dan lain-lain ya, wah ini menarik untuk jadi episode kita mendatang. Oke, rekan-rekan politik, kita sudah sampai di penghujung episode kelima.
Terima kasih sudah menyaksikan. Tapi satu pertanyaan penting. Let us imagine kalau Messi sudah tidak di Argentina dan tokoh di partai politik tidak lagi menjabat gitu ya. Bagaimana masa depan partai politik di Indonesia? Kata buku yang sempat dibaca Mas Santi, apakah stagnan atau malah regresi? Hanya dua pilihan itu. Silakan tulis di kolom komentar Terima ya. kasih Mas Oke, sampai Mario. jumpa. Terima Sampai kasih. ketemu. Terima kasih.